Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah dia disuruh ibunya yang sedang sakit menjaga ibunya yang sedang sakit. Sehingga dia tidak bisa pergi bersekolah Bu Yen. Makanya Lalu saya bingung sekali. lalu bagaimana pendapat Ibu? Saya kan sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Akan tetapi pada saat itu saya lihat memang kondisinya itu sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat ibunya. Orang tuanya yang laki, bapaknya sudah tidak ada. Begitu Bu Yen. Jadi dia yang harus menjaga ibunya di sana. Oh, begitu. Kasihan sekali memang ya kalau didengar ceritanya. Iya Bu Terus Yen, karena kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi hal yang Ibu alami saat ini? ya saya menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu belajar dari rumah aja begitu. Apakah bisa itu Bu belajar dari rumah dan bisakah maksimal belajar dari eh, semaksimal seperti belajar di ruang kelas bersama yang lainnya? Bisa Bu. Nanti saya akan membawakan buku-buku pelajaran yang dia pelajari dan akan mengontrol ke rumahnya daripada dia tidak pernah sama sekali belajar Bu karena tidak dapat bersekolah. Jadi saya ingin dia belajar di rumah saja, begitu Bu. Wah, itu ide bagus, Bu Epi. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan kepala sekolahnya Ibu? Iya Bu, saya akan segera menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan ini dan akan berusaha melakukan home visit sehingga siswa saya tersebut tidak ketinggalan pelajaran, begitu Bu. Wah, bagus sekali idenya itu, Ibu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari siswa Ibu yang tidak pernah masuk sekolah. Jadi ketinggalan pelajarannya bisa bisa lanjut ya. Nantinya siswa Ibu tidak merasa ketinggalan pelajaran dan bisa mengikuti ujian tengah semester yang rencananya Ibu akan lakukan Senin depan. Ya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Wah, hebat ini Bu Guru. Ibu pasti bisa semangat ya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lega Bu Guru karena saya sudah bisa menemukan solusi saya terhadap anak didik saya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang kita gantian ini Bu. Ya, Uh, sekarang saya jadi coachnya, sudah jadi coachnya. Oke, siap. Silakan Bu Epi jadi coachnya. Assalamualaikum Bu. Halo Bu Epi. Iya Bu Yan. Ayo kita Sudah? mulai Bu Yan. Makanya siap yang dengar ini. Lanjutkan. Itu kan Ibu langsung menanyakan kabar saya hari ini. Ayo Lanjutkan lanjut dah. kalimatnya. Sudah Yang mana duluan. sudah buka? Yang mana sudah buka ini? Ayo Bu Kan Yan. sudah saya kirim. Halo? Ayo sudah jadi coach sekarang, saya jadi coachnya. Makanya ini saya buka ini. Udah saya kirimin filenya di sini tadi. Judul filenya percakapan Bu Epi dan Bu Yeni itu. Udah sudah buka?
Bu Epi? Mana Bu Epi ini? Halo Bu Yen. Halo, udah siap? Ayo. Nah, Udah? sekarang Ibu Epi jadi coachnya. Ya, ya, ya. Ya, kita mulai ya. Oke, siap. Selamat pagi Bu Yen. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat selamat pagi juga Bu Epi. Alhamdulillah saya baik. Terima kasih. Saya sedikit kewalahan nih Bu Epi dengan banyaknya materi yang harus kita sampaikan kepada siswa-siswa kita terkait dengan kurikulum Merdeka saat ini. Saya mengerti memang sebagai seorang pendidik, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk siswa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, mari kita coba bahas lebih lanjut mengenai media pembelajaran yang Ibu gunakan saat ini. Apa yang sudah Ibu coba? Pertama-tama, mari kita mulai dengan tujuan. Apa tujuan utama Ibu menggunakan media pembelajaran? Apakah untuk meningkatkan minat belajar siswa, atau memudahkan pemahaman materi, atau tujuan lainnya? Begini Bu Epi, tujuan utama saya adalah agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Saya merasa dengan media yang menarik, nantinya siswa akan lebih aktif dan tidak mudah bosan, begitu Bu Epi. Baik, tujuan yang sangat bagus. Sekarang, mari kita identifikasi tantangan yang Ibu hadapi saat ini terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Apa saja kendala yang sering Ibu temui? Akhir-akhir ini saya sering kesulitan mencari media yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan saya sampaikan. Selain itu, terkadang siswa saya kurang tertarik dengan media yang saya gunakan saat kegiatan pembelajaran. Menarik. Jadi, kendala utama adalah keterbatasan pilihan media dan kurangnya minat siswa. Apakah ada kendala lain? Selain itu, saya juga kurang menguasai penggunaan beberapa jenis media nih Bu Guru. Baik, terima kasih atas informasinya, informasi yang Ibu berikan. Sekarang, mari kita buat rencana aksi bagaimana jika kita mulai dengan membuat daftar media pembelajaran yang potensial sesuai dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Selain itu, kita bisa pilih beberapa media yang paling relevan dan Ibu kuasai.
Wah, ide bagus itu Bu Epi. Saya akan coba buat daftarnya nanti. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam pemilihan media, mungkin dengan memberikan pilihan atau meminta masukan dari mereka. Mereka akan lebih tertarik untuk menggunakan media tersebut. Itu ide yang menarik sekali yang pernah saya dengar ini. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya itu, Bu. Oke, jadi kesimpulannya kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita membuat daftar media pembelajaran yang potensial dulu. Kemudian yang kedua, kita akan memilih media yang relevan dan dikuasai. Kemudian yang ketiga, kita melibatkan siswa dalam pemilihan media. Begitu Wah, Bu betul Yen. sekali. Betul sekali itu rencana yang Ibu Epi sarankan. Nah, sekarang tugas Ibu adalah membuat daftar media tersebut dan mencoba menerapkannya dalam pembelajaran. Bagaimana? Apakah Ibu siap? Siap, Bu Epi. Terima kasih atas bantuannya, Bu Epi. Sama-sama, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali jika ada kendala atau ingin berdiskusi lebih lanjut ya Bu Yen. Oke, siap. Ya, kalau begitu saya pamit dulu Bu Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Epi. Silakan Bu Epi jadi coachnya. Selamat pagi Bu Yen, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat selamat pagi juga Bu Epi. Alhamdulillah saya baik. Terima kasih. Saya sedikit kewalahan nih Bu Epi dengan banyaknya materi yang harus kita sampaikan kepada siswa-siswa kita terkait dengan kurikulum Merdeka saat ini. Saya mengerti memang sebagai seorang pendidik, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk siswa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, mari kita coba bahas lebih lanjut mengenai media pembelajaran yang Ibu gunakan saat ini. Apa yang sudah Ibu coba? Pertama-tama, mari kita mulai dengan tujuan. Apa tujuan utama Ibu menggunakan media pembelajaran? Apakah untuk meningkatkan minat belajar siswa, atau memudahkan pemahaman materi, atau tujuan lainnya? Begini Bu Epi, tujuan utama saya adalah agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Saya merasa dengan media yang menarik, nantinya siswa akan lebih aktif dan tidak mudah bosan. Begitu Bu Epi. Baik, tujuan yang sangat bagus. Sekarang, mari kita identifikasi tantangan yang Ibu hadapi saat ini terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Apa saja kendala yang sering Ibu temui? Akhir-akhir ini saya sering kesulitan mencari media yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan saya sampaikan. Selain itu, terkadang siswa saya kurang tertarik dengan media yang saya gunakan saat kegiatan pembelajaran. Menarik. Jadi, kendala utama adalah keterbatasan pilihan media dan kurangnya minat siswa. Apakah ada kendala lain? Selain itu, saya juga kurang menguasai penggunaan beberapa jenis media nih Bu Guru. Baik, terima kasih atas informasinya, informasi yang Ibu berikan. Sekarang, mari kita buat rencana aksi bagaimana jika kita mulai dengan membuat daftar media pembelajaran yang potensial sesuai dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Selain itu, kita bisa pilih beberapa media yang paling relevan dan Ibu kuasai. Wah, ide bagus itu Bu Epi. Saya akan coba buat daftarnya nanti. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam pemilihan media, mungkin dengan memberikan pilihan atau meminta masukan dari mereka. Mereka akan lebih tertarik untuk menggunakan media tersebut.
Itu ide yang menarik sekali yang pernah saya dengar ini. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya itu, Bu. Oke, jadi kesimpulannya kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita membuat daftar media pembelajaran yang potensial dulu. Kemudian yang kedua, kita akan memilih media yang relevan dan dikuasai. Kemudian yang ketiga, kita melibatkan siswa dalam pemilihan media. Begitu Wah, Bu betul Yen. sekali. Betul sekali itu rencana yang Ibu Epi sarankan. Nah, sekarang tugas Ibu adalah membuat daftar media tersebut dan mencoba menerapkannya dalam pembelajaran. Bagaimana? Apakah Ibu siap? Siap, Bu Epi. Terima kasih atas bantuannya, Bu Epi. Sama-sama, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali jika ada kendala atau ingin berdiskusi lebih lanjut ya Bu Yen. Oke, siap. Ya, kalau begitu saya pamit dulu Bu Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Epi. Assalamualaikum, Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Yen. Ada apa ini? Kok serius banget? Gak usah khawatir. Eh, ya serius lah, soalnya masalah ini kan masalah serius. Iya, kenapa Bu Yen? Begini, Bu Epi, tujuan saya mau curhat sama Bu Epi. Soalnya kan kemarin-kemarin ini tentang media, tentang pembelajaran di kelas saya, Bu Epi. Oke. Kemarin kan kita membuat eh, meng- apa namanya dalam hal membuat media pembelajaran karena di diri saya masih banyak yang kurang sekali atau saya merasa tidak kreatif dalam membuat media pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran yang saya lakukan jadi kurang menarik, Bu Guru. Alhamdulillah baik-baik saja, Bu Guru. Ada apa Bu Guru? Ada masalah apa yang dihadapi saat ini? Begini, Bu Epi, saya kan merasa kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran siswa saya pembelajaran jadi kurang menarik. Begitu Bu Epi. Bagus, Bu. Sekarang mari kita bahas interaksi yang terjadi selama Ibu menggunakan media pembelajaran tersebut. Apa yang menjadi kendala Bu Guru dan dengan dalam media pembelajaran tersebut? Saya merasa kesulitan Bu Guru dalam membuat media-media atau alat peraga yang sangat kurang, terutama membuat media pembelajaran yang tidak menarik bagi siswa. Apa ide kreatif Bu Guru dalam mengatasi kesulitan Bu Guru? Maksud saya, Bu Guru begini, ide-ide kreatif Bu Guru yang Bu Guru lakukan dalam membuat media yang menarik. Untuk membuat media yang menarik, begitu Bu Guru. Ide kreatif yang saya butuhkan, yang mungkin saya bisa lakukan dalam membuat media pembelajaran, yakni membuat video yang menarik dengan konten yang sesuai dengan tingkat kelas yang saya pegang. Terus video dapat menampilkan narasi, animasi, gambar atau rekaman. Terus game edukatif, enggak pernah ya saya enggak. Maksud saya Bu Epi, mainan edukatif yang menarik dengan konten dapat membantu siswa belajar
dengan cara yang menyenangkan. Permainan dapat mencakup pertanyaan yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Misalnya, dapat membantu siswa belajar secara langsung, kemudian simulasi dapat menampilkan video, audio, atau animasi untuk memvisualisasikan konsep dan praktik. Kemudian membuat komik, pendekatan multimedia, membuat media pembelajaran yang menggunakan multimedia seperti gambar, video, dan animasi dapat membantu siswa memahami materi belajar dengan lebih baik. Kemudian pendekatan multimedia dapat mencakup video, animasi, simulasi, permainan, dan alat interaktif lainnya untuk membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Bagus sekali ide kreatif Bu Guru. Luar biasa Bu Guru ide kreatifnya yang Bu Guru lakukan membuat dan menggunakan media pembelajaran. Sekarang setelah percakapan ini, apa yang akan Ibu Guru lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran, ide, gagasan, alternatif tadi? Saya akan mencari cara tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran yang efektif dan terbaru. Kemudian saya juga bisa mencari sumber informasi dari internet, buku-buku, ataupun berkonsultasi dengan rekan sejawat, atau bisa nanti kami bahas dalam forum komunitas belajar yang kami lakukan dalam 2 kali dalam sebulan. Siapa yang kira-kira dapat Bu Guru hubungi dalam hal ini, Bu Guru? Yang perlu saya hubungi, Bu, yang Iya. telah ya tentu yang telah terbiasa membuat video. Kebetulan kan di sekolah ada rekan sejawat yang sudah biasa membuat atau mengedit video, kemudian yang sudah memiliki pengalaman dalam membuat video dan sering sekali mengikuti pelatihan PPG dalam bidang membuat media pembelajaran tersebut. Kemudian dapat membantu saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam menggunakan media pembelajaran yang efektif. Bagaimana Bu Guru bisa memastikan hal ini dapat berjalan? Untuk bisa memastikannya agar bisa berjalan dengan baik, ya tentu dengan bekerja sama dengan rekan guru lainnya untuk membuat media pembelajaran yang lebih baik dan efektif. Kemudian saya bisa berdiskusi, berbagi pengalaman, bertukar ide atau gagasan dengan rekan guru untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran. Siapa yang perlu diminta dukungan? Nah, Siapa yang Bu Guru perlu dimintai dukungan? Setelah saya melakukan tindakan yang saya jelaskan tadi, semoga saya dapat memperoleh dukungan dari kepala sekolah dan dapat mencari bantuan dari orang yang sudah mahir yang terkait upaya meningkatkan kemampuan dalam menggunakan media pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan yang kita harapkan. Dan saya juga akan memperbanyak membaca referensi tentang media pembelajaran dan mencoba menerapkannya pada praktik
pengajaran saya nanti. Saya juga akan berusaha untuk membuat konten yang lebih menarik untuk murid saya. Apa yang Bu Guru dapat simpulkan dari percakapan kita sekarang ini? Yang saya dapatkan, yang dapat saya simpulkan pada percakapan kita hari ini, yang berkaitan dengan membuat media pembelajaran melalui melalui media pembelajaran, sehingga ada wawasan saya dalam mengambil pentingnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan kreatif dapat membantu siswa memahami dan mempelajari materi dengan lebih baik. Nah, dalam hal ini, saya sebagai guru perlu berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan murid saya. Baik, itu sangat baik. Saya yakin Ibu Guru bisa sukses dalam menggunakan media pembelajaran. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Terima kasih Bu Guru Epi. Bagaimana perasaan Bu Guru sekarang setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu Guru, saya merasa senang, plong, rasa perasaan saya tenang setelah melakukan percakapan tadi bersama Ibu Guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Epi. Kalau sudah plong Bu Guru dari permasalahan atau kendala, Bu Guru, mari kita cukupkan percakapan kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa kembali ke ruang 1. Ya,